بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana atas nikmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di dalam suatu majelis, dalam suatu kumpulan yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tak lupa selawat serta salam kita haturkan kepada panutan kita semua, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, yang saya hormati guru kami semua, guru kita semua, sekaligus pemateri hari ini, Al-Ustaz Irwan Burhanuddin. Yang saya hormati Kepala Sekolah SDIT Persis Tarogong 2. Dan yang saya hormati juga rekan-rekan guru, ibu-ibu serta bapak-bapak. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatannya karena Allah. Ada beberapa susunan acara yang hari ini kita akan laksanakan. Mungkin saya bacakan. Yang pertama ada pembukaan, yang kedua ada pembacaan ayat suci Al-Quran atau kalam Allah, yang ketiga ada pengisian materi, dan yang terakhir keempat ada penutup. Lanjut saja ke susunan acara yang pertama, yaitu pembukaan. Kita buka acara pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Yang kedua mungkin pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan kita semua, salah satu surat Al-Takbir, ya. Surat Al-Takbir dari ayat 1 sampai ayat 3. Kita mulai. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
pertama mari kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi ini kembali kita bisa berjumpa dalam kajian Ramadan, masih kaitannya dengan bahagia dengan amanah. Asatidah yang saya hormati, tentu saja syukur kita perlu kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah menginjak hari yang ke-10 sekarang ya. 10 11. Ada yang 11 ya? Iya. Ada yang 11. Ada yang 11. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita kesehatan dan kekuatan iman untuk menyelesaikan amalan ibadah kita di bulan Ramadan ini. Dan ternyata ada saudara-saudara kita yang di hari ke-10 ini sudah ada yang bertumbangan, ada yang jatuh sakit ya. Di antara teman asatidah semua, Ustaz Hasbi ya. Ustaz Hasbi hari ini juga beliau diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dirawat di Pratama ya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera memberi kesehatan kembali kepada beliau. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, serta mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya yang senantiasa insya Allah taat serta patuh terhadap aturan. Asatidah yang saya hormati, kita melanjutkan kepada materi minggu yang kemarin kaitannya dengan tema bahagia dengan amanah. Pertemuan kemarin sampai kepada definisi dari amanah ya. Dilihat dari segi bahasa dan dari istilah telah disampaikan apa itu yang disebut amanah. Selanjutnya kita akan lanjut kepada kajian selanjutnya setelah definisi, yaitu tentang macam-macam amanah. Kalau kita lihat tentang macam-macam amanah dari beberapa sumber, maka amanah itu banyak sekali gitu ya. Didetilkan. Amanah itu banyak sekali macamnya. Tapi saya ringkas ataupun dari sumber-sumber yang lain dilihat bahwa amanah itu terbagi kepada 3. Yang pertama adalah amanah terhadap atau kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu amanah kepada sesama manusia. Dan yang ketiga adalah amanah kepada diri sendiri. Kalau kita kembali kepada definisi kemarin yang disampaikan oleh Imam Al-Kahfi, bahwa yang disebut al-amanah atau amanah itu adalah maktarodallahu ala ibadi fahuwa amanatun. Apa-apa yang diwajibkan oleh Allah kepada hambanya, maka dia disebut dengan amanah. Maka tentu saja yang pertama amanah yang kita emban adalah amanah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa saja amanah ataupun istilahnya kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka di sini saya merangkumnya ada 3 hal yang paling penting. Amanah terhadap Allah Subhanahu wa taala yang pertama adalah amanatut tauhid. Amanah kaitannya dengan masalah tauhid. Begitu. Bahwa kita mengemban satu kewajiban, kita mempunyai amanah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meyakini bahwa tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Ini berdasar pada surat Al-A'raf ayat ke-172. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna." Nah, ketika Tuhan kamu mengambil min bani adama dari
anak cucu Adam. Min zuhurihim, dari punggung-punggung mereka. Dalam tafsirannya disebutnya dengan atau as-sulbi, dari tulang rusuk. Dzurriyyatahu, keturunan mereka, wa ashhadahu, dan siapa? Dia. Bahwa ketika kita terlahir, kita ini sudah dalam keadaan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun pertanyaan ngarasan teu, ngaraos teu kita sudah bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala. Antos teu. Nah, teu bukan urang mah gitu. Tapi dengan ayat ini menjelaskan bahwa kita ini sudah bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita lahir, ketika kita ngagubrak ke alam dunia ieu, kita ini sudah membawa tauhid dengan keyakinan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Dan sebuah hadis yang sudah kita maklum, sudah kita hafal semua, Rasulullah SAW menjelaskan, kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap yang dilahirkan, setiap anak yang dilahirkan ke alam dunia ini alal fitrati, ada dalam keadaan suci. Naon fitrah teh? Yang disebut fitrah teh naon? Ngaha suci teh eueuh kotor, gitu kan? Atau seperti apa? Nah, kalau kita lihat yang disebut dengan fitrah itu dalam sebuah para ulama menyebutkan yaitu mutahayyi'an lidinillah, kesiapan seseorang untuk menerima kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika seorang anak lahir, seorang manusia lahir ke dunia, mereka sudah siap dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena itu tadi mereka sudah membawa, sudah berkeyakinan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, ketika dia sudah lahir ke alam dunia ini, tergantung siapa yang memberi warna kepada dirinya. Dalam terusan hadis tersebut, fa abawahu ayyuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Maka tergantung siapa yang akan memberikan pendidikan kepada diri mereka. Nah, arek di Yahudikeun, nah arek di Nasronikeun, nah arek di Majusikeun. Makanya di sana begitu ya. Makanya kita bersyukur bahwa kita terlahir dari keluarga muslim, sehingga kurang geus kudu sahadat gitu ya. Sudah tidak perlu sahadat lagi. Kenapa? Karena kita sudah dalam keadaan muslim. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW, atau ini disebut hadis qudsi karena yang berfirman Allah, inni khalaqtu ibadi, sesungguhnya aku ini menciptakan hambaku hunafa'a, dalam keadaan condong. Hunafa'a itu apa? Kalau kita melihat, kalau kata hunafa dalam Al-Quran itu adalah kecondongan kepada agama Allah, kecondongan kepada tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Maka di sini paja'at humus syaiton, maka ketika manusia sudah dalam keadaan condong kepada agama Allah, maka pada saat itu datang setan. Setan ngaganggu ke manusia. Pajatalakhum, kemudian mereka atau si setan itu apa istilahnya membisikkan atau apa artinya? Pajatalakhum memusyrikkan mereka, begitu ya. Jadi ketika kita sudah siap untuk menerima agama Allah Subhanahu wa taala, tapi pada saat itu setan datang menggoda mereka. Asatidah yang saya hormati, bahwa sekali lagi dengan ayat ini maka kita mempunyai kewajiban, kita mengemban satu amanah bahwa kita ini wajib untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kita mempunyai kewajiban untuk menjaga ketauhidan kita. Nah, tadi sekali lagi bahwa kita ini sudah bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Jadi amanah kepada Allah Subhanahu wa taala itu amanah kepada atau amanah tentang tauhid. Yang kedua adalah amanatu hamalatiddin, amanah untuk mengemban atau membawa agama Allah Subhanahu wa taala.
Ini berdasar firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Ahzab ayat ke-72. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna 'aradna al-amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal." Ketika kami atau sesungguhnya kami menyodorkan amanah 'alas samawati kepada langit, wal ardi kepada bumi, wal jibali dan kepada gunung. Fa'abaina an yahmilnaha, maka mereka menolak an yahmilnaha, untuk mengambil itu amanah. Kalau kita melihat tafsiran, yang dimaksud al-amanah di sini adalah takalif. Takalif itu adalah kewajiban-kewajiban. Maka bisa disimpulkan kewajiban-kewajiban itu adalah agama. Karena agama itu termaktub atau istilahnya bersatu di dalam agama. Maka ketika disodorkan kepada langit, kepada bumi, kepada gunung yang secara fisik, secara kondisi itu lebih kuat daripada kita, fa'abaina, mereka menolak an yahmilnaha, untuk mengambil itu amanah. Wa asfaqna minha, dan mereka mencampakkan minha, dari itu amanah. Begitu ya. Jadi kusabab tersanggup cek langit moal sanggup narima eta amanah, gunung oge moal sanggup, bumi oge moal sanggup, gitu kan, mereka menolak untuk menerima itu amanah. Wa hamalahal insan, tapi manusia menerima itu amanah. Sa'al insan di dia? Al insan kan lamun cek bahasa Arab ma'rifah ya sudah tentu. Al insan siapa? Nabi Adam alaihissalam. Ada orang terumasa, perasaan terumasa padiraha. Tapi dia kata Allah Subhanahu wa taala, wa hamalahal insan, tapi manusia menerima akan amanah tersebut, yaitu Adam menerima amanah tersebut. Innahu kana zaluman jahula, padahal keadaan manusia itu sifatnya, karakternya adalah zaluman, suka berbuat zalim, jahula, serta bodoh. Bodohnya apa? Dari mana? Hah? Dari mana? Nah, jahulannya apa? Nah, bodoh dari ilmu pengetahuan? Tidak. Ya. Kalau kita kembali kepada makna jahiliyah, zaman jahiliyah, orang-orang Quraisy, orang-orang Arab baheula lain bodoh. Mereka itu kaya, mereka pintar. Kan salah satu kenapa mukjizat terbesar Rasulullah adalah Al-Qur'an, karena untuk menyaingi gaya bahasa orang-orang Arab baheula. Kan orang Arab terkenal dengan gaya bahasanya, dengan puisinya. Maknya jelma bodoh pintar dari segi bahasa, gitu ya. Malah kan orang-orang Quraisy itu adalah orang-orang yang terhormat, orang-orang yang terpandang di kalangan orang-orang Arab. Selain mereka istilahnya penjaga Mekah, kemudian penjaga air Zam-Zam, orang-orang Quraisy juga terkenal dengan kepintaran dalam berniaganya. Jadi mual mungkin lamun orang-orang jahiliyah disebut bodoh itu dari segi ilmu pengetahuan. Maka yang dimaksud jahula di sini adalah yaitu yafirru minal haqqi, mereka lari dari kebenaran. Apa buktinya? Ketika Rasulullah menodorkan fakta-fakta tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang kebenaran, mereka juga mengakui akan kebenaran Al-Qur'an, tapi ternyata orang-orang Quraisy tetap menolak akan kebenaran tersebut. Makanya disebut zaman jahiliyah, zaman kebodohan. Jadi manusia yang lain bodoh dina ilmu pengetahuan, tapi mereka suka lari dari yang hak, dari yang benar. Maka sekali lagi amanat yang kedua yang kita emban adalah kita mengemban untuk membawa amanah Allah Subhanahu wa taala, yaitu dinul Islam, agama Islam. Kemudian yang ketiga, yang ketiga adalah amanatul ibadah wal isti'anah. Amanah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham kan dengan ini ya? Datos dibahasa tiap dinten nya sabaraha rakaat, minimal 17 rakaat sadinten saumi dina salat.
Ayatnya di surat Al-Fatihah kan sudah jelas. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini adalah ikrar janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berjanji, maka artinya kita sudah mengemban amanah tersebut. Kita berjanji kepada Allah, iyyaka na'budu. Iyyaka teh Ibu Sumi, naon kedudukan teh ci? Iyyaka na'budu. Naon ci? Iyyaka teh eta maf'ul bih yang didahulukan dari fi'il dan fa'il. Mana fi'il fa'ilna? Na'budu teh fi'il fa'il, kata kerja jeung subjekna. Dina bahasa Arab, kalau ayat objek anu didahulukan dari fi'il dan fa'il teh maknana hanya mengkhususkan. Jadi rek di mana urangnya mahartikeun hanya kepadamu, da eueuh. Ya, dina bahasa Arab hanya kepadamu, dari mana? Nah, dalam bahasa Arab kalau ada objek didahulukan dari predikat dan subjeknya, maka maknanya teh mengkhususkan. Iyyaki uhibbu. Itu hanya kepadamu saya mencintai. Kan bakal beda lamun uhibbu sama saya mencintai biasa datang. Tapi ketika iyyaki uhibbu hanya kepadamu saya mencintai. Tasiga iyyaka na'budu hanya kepadamu kami menyembah. Moal kasasaha deui teh. Gitu. Jadi ketika kita menyembah kepada selain Allah berarti kita sudah melanggar amanah kita, sudah melanggar janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu lah nasta'in kami meminta pertolongan. Jadi moal kasasaha deui minta tulung teh gitu. Tapi dina kehidupan sehari-hari tetap bae sok minta tulung ka manusianya gitu. Teu naon? Tenanawannya jadi badai dapat artos saya Bu Adi di pekerjaan insyaallah seueur begitunya. Tenanawan kita minta tolong kepada sesama manusia karena itu adalah hablum minannas. Tapi yang pada intinya ketika kita menyandarkan pertolongan selain kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itulah kita telah melanggar amanah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Asal kita yang saya hormati, jadi itulah amanah kepada Allah Subhanahu wa taala saya rangkum menjadi 3 saja. Yang pertama adalah amanah kaitannya dengan masalah ketauhidan. Yang kedua adalah amanah mengemban agama Allah Subhanahu wa taala, dan yang ketiga adalah amanah untuk beribadah dan meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah amanah yang pertama, yaitu amanah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah amanah kepada sesama manusia. Tentu saja kita harus membagi dua dulu amanah kepada manusia ini. Saya terlewat ini. Amanah kepada sesama manusia yang pertama adalah amanah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini jelas, ya. Nah, kepada sesama manusia yang jelas kan Rasul itu adalah manusia biasa. Tapi bedanya adalah beliau mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang membedakan Rasul dengan manusia biasa adalah Rasul menerima wahyu Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita mempunyai amanah kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ini bisa dilihat di surat Al-Hasyr ayat ke-7. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahaku anhu fantahu." Ini adalah dasar kita beramanah kepada Rasulullah. Wa ma atakum, dan apa-apa yang aku datangkan kepada kalian, apa-apa yang aku contohkan kepada kalian, fakhuzuhu, maka hendaklah kalian mengambilnya, hendaknya kalian melakukannya, hendaknya kalian mencontohkannya. Wa ma nahaku, dan apa-apa yang aku larang kepada kalian, fantahu, maka hendaklah kalian meninggalkannya. Jadi ketika kita melaksanakan perintah Rasulullah, kita mencontoh sunnah Rasulullah, maka kita sudah melaksanakan amanah
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah hadis Rasulullah menjelaskan, "Paman ato'ani fahuwa minni, waman asoni falaisa minni." Paman ato'ani, barang siapa yang taat kepadaku, fahuwa minni, maka dia adalah umatku. Waman asoni, dan barang siapa yang bermaksiat, barang siapa yang tidak mau mencontoh sunnahku, falaisa minni, maka dia bukan bagian dari umatku. Alhamdulillah kalau kita selama ini masih bisa mencontoh sunnah Rasulullah, masih bisa menjalankan sunnah Rasulullah. Bisi we gitunya, geus teu daek ngalaksanakeun pasunahan-pasunahan, sudah tidak mau melaksanakan saum sunnah, sudah tidak mau melaksanakan sholat sunnah ataupun yang lainnya, berarti itu kita menunjukkan kita sudah istilahnya menentang Rasulullah SAW. Itu bagian yang pertama. Jadi amanah kepada manusia adalah amanah kepada Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua adalah amanah kepada sesama manusia. Ini dalilnya adalah surat An-Nisa ayat ke-58. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menunaikan al-amanati. Nah, ini mah menggunakan jamak muannas salim. Tentunya kalian menunaikan amanah-amanah ila ahliha, kepada keluarganya, kepada yang haknya, begitu ya, yang haknya. Begitu. Nah, yang perlu digarisbawahi al-amanati, begitu. Ternyata amanah teh loba jeung sasama manusia mah, begitu ya. Hak-hak adami ternyata banyak, begitu. Makanya di sini menggunakan bentuk jamak. Gitu. Amanah sesama manusia itu banyak sekali. Nanti bisa kita lihat contoh-contohnya. Nah, untuk pengemban amanah ini, maka ini sudah menjadi karakter orang-orang mukmin. Orang-orang mukmin yang berbahagia. Di dalam surat Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun, sungguh telah bahagia orang-orang mukmin. Naon ciri-cirina jalma mukmin anu bahagia teh? Salah satunya ada di dalam ayat ke-8. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, dan mereka yang kepada amanat-amanat mereka, wa ahdihim, dan janji-janji mereka, ra'una, mereka ra'un apa artinya? Ra'un, menjaganya. Ra'un hati menjaga artinya dengan menunaikannya. Jadi orang-orang mukmin itu akan bahagia ketika mereka bisa menunaikan, bisa menjaga amanah-amanah dan janji mereka. Nah, untuk amanah kepada sesama manusia ini bisa terangkum dalam sebuah hadis Rasulullah SAW yang sudah masyhur. Ya, Ani bin Umar an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari Ibnu Umar dia berkata, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau sudah bersabda, ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Ingatlah bahwa setiap kalian itu adalah pemimpin, wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, dan setiap kalian pasti akan ditanya tentang kepemimpinan kalian. Jadi ulah rek neuleukeun ka pamangget tunggul, pedah lalaki teh nyaeta pamimpin wanita, begitu kan, tidak seperti itu. Kata Rasulullah, kullukum ra'in, setiap kalian, kan domirna ge ka lalaki, berarti lalaki itu. Nah, tidak seperti itu. Kalau ada domir kum ini, kalau ada domir untuk laki menunjukkan untuk perempuan. Tapi kalau perempuan ada domir perempuan, maka terkena ke laki. Nyatu. Ya, itu. Kalau di dalam Al-Quran ada domir untuk perempuan, maka itu mungkin ke laki, khusus ke perempuan. Tapi kalau ada kum, ia bisa
bisa menyangkut juga untuk perempuan. Maka di sini juga sama. Kullukum ra'in. Kalian itu perempuan. Kalian itu adalah pemimpin. Nah, di antaranya siapa saja? Fal amirul ladzi 'alan nasi ra'in. Nah, pemimpin al-amir, pemimpin atas manusia, maka dia juga akan ditanya an ra'iyatihi, tentang kepemimpinannya. Gitu. Kalau kita diangkat sebagai ketua RW, ketua RT, begitu kan? Kalau bahasa Cikuring RW, RT begitu, kemudian kayak kalau sampai presiden, begitu ya, itu pasti akan ditanya tentang kepemimpinannya. Makanya dalam sebuah hadis kan dijelaskan, ketika seorang pemimpin memberikan kesusahan kepada rakyatnya, pasku, maka Allah akan memisahkan dia. Ya, nah ini sudah terbukti sekarang. Warrajulu ra'in ala ahli baitihi, dan seorang laki-laki itu pemimpin kepada keluarga yang ada di rumahnya. Nah, ya mah khusus, gitu ya, khusus untuk seorang suami. Suami kan pemimpin ke keluarganya, untuk istrinya, untuk anak-anaknya, untuk cucunya, begitu kan? Pokoknya pemimpin, atau untuk ART-nya, pembantu rumah tangganya. Jadi upami ayah pembantu rumah tangga menggaduhan ART penginten itu, lamun kurang bertanggung jawab karena akhlaknya, karena keimanan, bakal ditanya. Itunya akulah peda daek kamalain pula warga, jangan. Gitu ya. Jadi kalau kita mempunyai ART gitu, harus diperhatikan. Selain dari materinya, juga akidah dan keimanan anak. Isi ART istilah nama keditiu, karena sholat, karena kurang tanggung jawabnya, gitu. Seperti itu. Yang selanjutnya, wal mar'atu ra'iyatun 'ala baiti ba'liha wa waladihi, dan seorang perempuan itu pemimpin kepada isi rumahnya. Ba'li itu menunjukkan kepada isi rumah. Apakah itu hartanya ataupun barangnya, itu tanggung jawabnya adalah seorang istri. Jadi lamun mobil lebih awalnya itu terjawab. Sudah. Kenapa seperti itu? Kan suami bekerja di luar. Begitunya. Lamun ayah sekali lebih timah awalnya itu tanggung jawab. Kan salah satu istri, ciri istri salehah bisa ngajaga kahiji kahormatanana, kedua ngajaga hartana, begitu. Ya. Makanya punten-punten, kalaupun mau memberikan uang sesuatu tetap harus minta izin kepada suaminya. Harus minimal mereknya ulah pedah boga gaji sorangan. Iya abi atas naoge. Gaji gaji abi tetap sok aja gaji abi tetap misalkan Pak ya abi masih ada di atas abi gitu kan. Nah, artinya juga memberikan satu pemahaman kepada suaminya, memberikan bahwa harta yang dia berikan bukan istilahnya kutipan suaminya, ini adalah istilahnya bagian atau gaji saya yang diberikan. Dan yang kedua, waladihi, juga anaknya. Yaitu pendidikan anaknya, agama anaknya, akhlak anaknya, penanggung jawabnya adalah ibunya. Suamina kumaha? Lebih budak suamina mah. Yang anaknya, yang istrinya. Itu hanya kalau istrinya itu bertanggung jawab kepada anaknya. Kumaha suaminya? Kayak kewajiban, hanya sekedar mengingatkan saja. Begitu ya. Dan yang terakhir, wal abdu rahin ala mali sayyidihi, hamba sahaya bertanggung jawab terhadap harta kekayaan majikannya. Tapi dengan hadis ini sekali lagi bahwa kita ditekankan setiap orang, siapapun dia, itu mempunyai kewajiban, mempunyai hak dia sebagai pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban. Kita di sini sebagai pendidik, sebagai pengajar, sebagai guru, maka tanggung jawab kita, amanah kita adalah
murid-murid kita, anak-anak kita adalah amanah kita, begitu ya. Jadi di mana posisi kita, maka di sanalah tanggung jawab kita. Itulah amanah kepada manusia. Jadi sekali lagi, amanah kepada manusia ini dimiliki oleh setiap manusia, setiap individu manusia dimanapun dia berada. Asatidzah yang saya hormati, yang selanjutnya adalah amanah terhadap diri sendiri. Amanah terhadap diri sendiri. Kaitannya dengan amanah terhadap diri sendiri seperti apa? Maka ini yang menjadi landasannya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nahl ayat ke-78. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Allah sudah mengeluarkan kalian, Allah sudah melahirkan kalian min butuni ummahatikum, dari perut-perut ibu-ibu kalian. Dari perut, dari rahim. Dari perut, dari rahim. Rahim dalam perut. Rahim dalam perut. Kan ayat dari perutnya. Ayatnya. Ayat bayi tabung dari perutnya. Hah? Sami? Oh, Sami. Ya, dari perut ibu-ibu kalian la ta'lamuna syai'an. Ketika kalian dilahirkan itu tidak mengetahui sesuatu pun juga. Wa ja'ala lakum sam'a, maka kami menjadikan, kami memberikan kepada kalian naon? As-sam'a, apa? Pendengaran, wal absar, penglihatan, wal afidah, dan hati. Kernawan la'allakum tashkurun, supaya kalian. Pertanyaan anak, kenapa yang didahulukan adalah as-sam'a, tidak al-absar, tidak al-afidah? Nah, cepirulan diciptakan teh. Kenapa? Karena yang pertama kali berfungsi adalah telinga. Bayi ngagubrak, paling pertama yang berfungsi adalah telinga. Mata mangiraha mulai ngalih nama, can jelas. Intinya hati juga ngomong hati itu. Maka yang paling pertama berfungsi adalah telinganya, pendengarannya. Maka Allah Subhanahu wa taala mendahulukan kata as-sam'a. Allah menjadikan pendengaran bagi kalian. Maka selanjutnya kata Allah Subhanahu wa taala, nah di sini urang teh ulah sakinahna wae ngagunakeun panon urang, pendengaran urang, hati urang. Kenapa? Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Isra ayat ke-36, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Kamu jangan berhenti ma laisa laka bihi ilmun, dari sesuatu yang tidak ada ilmunya. Artinya teh naon? Kalian jangan melakukan, jangan berbuat laisa laka bihi ilmun kalau kalian tidak mempunyai ilmunya. Inna sam'a, sesungguhnya pendengaran, wal basara, dan penglihatan, wal mu'ada, dan hati, kana anhu mas'ula, maka dia akan ditanya. Tadi bakal ditanya ke Allah Subhanahu wa taala, ya, iraha di yaumul kiamah bakal ditanya begitunya. Jadi pendengaran kurang, kemudian penglihatan kita, wal fuada, dan hati kita, karena anu mas'ula, akan diminta pertanggungjawaban. Dipakai naon wae telinga teh, dipakai naon wae soca teh, dipakai naon wae hate teh, ini akan diminta pertanggungjawaban. Maka tentu saja, sekali lagi, anggota badan kita yang ada dalam tubuh kita ini adalah amanah bagi kita. Dalam semua ditanya mana dipakai naon oke kokwe itu. Nah sekali lagi nanti ini anggota tubuh kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah,
Ketika pendengaran kita, ketika penglihatan kita, ketika hati kita tidak berfungsi, maka kan kata Allah Subhanahu wa taala, naon bedana jeung santo, naon bedana jeung binatang. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Allah sudah menyediakan, Allah geus ngahubungkeun neraka jahanam teh katsiran minal jinni. Pangusina kalau bahan teh eta jin dan manusia. Namun anu menyebabkan manusia demikian digebruskeun karena seni neraka. Kata Allah Subhanahu wa taala, lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka diberi hati. Ibunya. Nah, bedana naon ai tadi mah akidah ai berkulub. Naon hartina, naon bedana? Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Kemudian mereka diberi mata tapi tidak melihat. Walahum adzanun ai tadi ma as-sam'a ayeuna bet adzan. Naon bedana? Lamun qulubuna bentukna diberi hati, diberi bukan cuma bentuknya. Kayak dari biologi penelitiannya lope itu lope mau lah. Tah anu disebut kulubna lope na eta kasih lope. Kalau tadi beri si lope berfungsi teh eta si lope teh digunakan untuk memahami, tidak digunakan untuk mentafakuri ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala atau tidak kasih lope teh wallahu a'lam. Makanya kenapa menggunakan kulubun? Nah, ku Allah diberi masing-masing manusia teh si lope eta. Kemudian ayunun, hari ayunun sama bentuknya seperti ini, ayunun. Ya, yang ketiga adalah ajanun. Kenapa ajanun? Nah, karena ajanun kan bentuknya itu disebut udun. Makanya orang terkabudak teh sampun henteu. Tapi udunun, hari udun bentuknya. Jadi anu berfungsi teh ongko dibere ieu, tapi teu berfungsi. Fungsina naon? As-sam'ah, untuk mendengar. Maka ketika ketiga alat ini tidak berfungsi, kata Allah Subhanahu wa taala, kal an'am, siga sato diberi telinga, ayah bentuknya, diberi mata, ayah, diberi hati ayahnya pangaras sempat teh pangaras sempat hati teh diberi hatinya teh itu. Nah, aris ketiga hal eta tersakuna berfungsi untuk istilahnya beriman kepada Allah. Ya, dan ayat kewajiban tersakoma. Makanya lamun manusia diberi ketiga alat ini tidak difungsikan untuk memahami ayat-ayat Allah, untuk mentadaburi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, naon bedana jeung santo itu. Malahan balhum adolhum, bahkan manusia mah leuwih akan tibatan binatang. Jadi geus loba digambarkeun lah. Lamun binatang asup ka kebon, paling adahana teh daunna unggul. Itunya ari manusia mah santo teh di bawah daunna, di bawah naonna beutina, di bawah tangkalna jang panur di manusia. Jadi lamun manusia geus kehilangan mata hatinya, manusia sudah tidak memfungsikan alat-alat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka seperti binatang, bahkan lebih sesat daripada binatang. Asatidah yang saya hormati, untuk lebih menguatkan lagi bahwa panca indera ini akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana tertera di dalam surat Yasin, begitu ya. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Tadi lebih menguatkan lagi. Jadi lamun di dunia mah bibir anu baca teh, bibir kita yang sering membolak-balik fakta, membolak-balik janji, nanti di yaumul qiyamah jempek dikunci ku Allah teh. Al-yauma nakhtimu, pada hari itu kami mengunci aqwalihim, ya, mulut-mulut mereka. Jadi lamun di dunia mah bisa istilahna mah memutar balik fakta, mungkin mah di akhirat jempek kasih bibir teh. Waktu kalimuna yang akan berbicara kepada kami itu adalah aidiyahum, kedua tangan mereka. Geus dipake naon wae kurang teh
begitunya, lobanya pengquran atau lobanya pengawan, begitu kan? Loba memberi sedekah atau menerima sedekah, itu kan pertanyaan. Yang terakhir, watasyadu arjuluhum, dan menyaksikan kaki-kaki mereka. Loba dipakai ke mana sih kaki teh? Nah, ke masjid, ke madrasah, atau dipakai ke diskotik atau ke pasaran? Pertanyaan. Ya. Jadi inilah kata Allah Subhanahu wa taala, amanah kita terhadap diri kita sendiri adalah bagaimana kita bisa memaksimalkan, bisa memfungsikan panca indera yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau panca indera kita bisa digunakan untuk mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala, maka itulah kita sudah menjalankan amanah kita terhadap diri kita sendiri. Asatidah yang saya hormati, untuk pertemuan kali ini saya cukupkan sampai di situ, yaitu tentang macam-macam. Ada 3 macam. Pertama, amanah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua amanah kepada sesama manusia, dan yang ketiga adalah amanah terhadap diri sendiri. Mudah-mudahan dengan uraian ini bisa kita memahami kembali apa kewajiban kita, apa yang harus kita tunaikan, apakah itu kepada Allah Subhanahu wa taala, apa amanah kita kepada Rasulullah SAW, apa amanah kita terhadap sesama manusia, dan apa amanah kita terhadap diri sendiri. Sekali lagi mudah-mudahan ini menjadi bahan tadzkirah, menjadi bahan renungan bagi kita semua, bahwa hidup kita di dunia tidak untuk berleha-leha saja, tidak untuk bersenang-senang saja, tapi ternyata kita mempunyai amanah yang harus kita tunaikan, mempunyai kewajiban yang harus kita selesaikan. Asatidah yang saya hormati, itulah yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan sekali lagi ini menjadi bahan ilmu bagi kita semua, khususnya bagi saya sendiri, umumnya bagi asatidah semua. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni atas segala kesalahan yang saya sampaikan dan bisa memperbaiki dari kesalahan tersebut. Allahumma ja'alna minal ladzina idza ahsanu istaghfaru wa idza asa'u istaghfaru. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.